Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi di pelajaran hari ini PABP. Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan bab 3 pembelajaran yang kemarin ya, atau minggu kemarin, tentang aku anak solih atau anak solihah. Yang pembahasan hari ini adalah sikap atau beberapa sikap dari anak yang solih dan solihah. Kalau minggu kemarin kan kita sudah belajar beberapa sikap itu, yaitu masih ingat kan ya, ada jujur, ada amanah gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi beberapa sikap yang ditunjukkan oleh atau yang ditunjukkan bagi seorang anak yang soleh dan solehah, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua ataupun guru. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ayah dan ibu atau bunda atau bapak atau sebutannya umi atau abi, ini adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Mereka sudah mengasuh kita, mereka sudah mendidik kita, membimbing kita dari kita lahir, dari kecil sampai kita besar, sampai saat ini. Makanya dari itulah kita senantiasa harus patuh kepada mereka berdua. Kenapa? Karena hormat dan patuh ini ya, hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tercantum di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, teman-teman, ada sikap atau ada contoh yang bisa ditunjukkan oleh seorang anak ketika dia bersikap kepada orang tuanya, dan ini bagian dari menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, kita senantiasa patuh dan taat ketika umi, abi atau orang tua antum menasehati ya. Apapun nasihat dari orang tua, apapun, ketika misalkan kita diingatkan, kita dinasehati ya, kita senantiasa harus taat, harus patuh, nggak boleh ngebantah gitu ya. Nah, ini adalah sikap-sikap yang ditunjukkan oleh seorang anak yang soleh dan solehah. Jadi teman-teman ya, karena antum adalah anak yang soleh dan solehah, senantiasalah patuh dan taat ketika dinasehati. Kemudian yang kedua, kita senantiasa rajin dalam belajar ataupun sholat ya. Kenapa? Karena orang tua itu sangat senang, paling bangga kepada anak-anak yang dia itu rajin dalam belajar dan sholatnya. Apalagi nih tanpa harus disuruh, wah itu bangga banget tuh umi dan abi antum ya. Jadi semua harapan orang tua tuh pengen anaknya baik, pengen anaknya rajin, pengen anaknya rajin ibadah, pengen anaknya rajin belajar. Penuhilah harapan-harapan orang tua antum ya. Orang tua antum mengharapkan seperti itu, penuhilah harapan itu. Ini bagian dari kita patuh dan hormat kepada orang tua. Dan ini juga merupakan sikap dari kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa membantu ya pekerjaan orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan kita dan kesanggupan kita. Ikhwan, misalkan kita mampu nih bantu abi nyuci mobil misalkan, ya bantu mereka gitu.
kemudian akhwatnya bantu nyuci piring ya, atau membereskan dapur, atau nyapu, atau pekerjaannya lainnya yang selama kita itu masih mampu mengerjakan, kita masih sanggup, ya kan? Jangan sampai kita bersantai-santai, apalagi orang tua kita sedang repot banyak kerjaan, kita malah santai-santai. Gak boleh begitu ya teman-teman. Adalah anak yang soleh dan soleha senantiasa rajin membantu umi dan abinya ya. Terus yang selanjutnya, kita senantiasa mengingat ya dan mendoakan orang tua kita. Teman-teman pasti sudah hafal kan ya doa kebaikan, untuk kebaikan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah teman-teman, itu tadi ya, hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah bagian dari perintah Allah, dan kita sebagai cerminan dari anak yang solih dan solihah, senantiasa dia patuh kepada orang tuanya. Kemudian tidak hanya itu, ternyata ya, patuh juga kita kepada anggota keluarga kita ya. Jadi tidak hanya kepada orang tua, umi sama abi, tapi kalau misalkan di rumah antum punya kakak, punya adik, ya patuh juga kita kepada keluarga kita. Kemudian selanjutnya, kita juga senantiasa patuh kepada guru-guru kita. Kenapa? Karena guru ini juga sangat berjasa kepada kita ya. Orang yang berjasa dalam kehidupan kita, orang yang berjasa dalam memberikan pelajaran atau memberikan ilmu kepada kita, ngajarin kita ya. Karena makanya ada yang mengatakan bahwa guru itu adalah orang tua kedua ya di sekolah. Nah itu ya, makanya guru ini juga harus kita hormati dan kita patuhi, karena mereka juga berjasa dalam memberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian bagaimana kita cara menghormati guru? Tadi kan sudah ya dicontohin bagaimana kita patuh dan hormat kepada orang tua kita di rumah. Nah sekarang bagaimana kita atau cara atau contoh menghormati dan mematuhi guru? Yang pertama, ketika bertemu guru ya, saat bertemu dengan guru, yang paling pertama itu kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustazah gitu ya. Kemudian bersalaman. Setelah bersalaman, memperlihatkan wajah berseri-seri, nggak murung, nggak cemberut gitu ya. Paling tidak senyum gitu ya, senang kita ketemu guru kita. Jangan sampai kita sembunyi lari gitu ya. Jangan sampai ya, ketika ketemu bersalaman, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, kita salaman dan kita senang ketemu guru ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika guru memberikan tugas kepada kita atau PR ya, hendaknya kita selalu mengerjakan ya dan menyelesaikan tepat waktu. Ya, usahakan tepat waktu, usahakan mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Kemudian tidak bermalas-malasan dan mengeluh, saja capek, banyak banget tugasnya gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Apapun tugas dari guru, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan tidak mengeluh ya. Kemudian selanjutnya, ketika guru kita itu sedang menasihati kita, maka dengarkanlah dengan tulus, dengarkanlah dengan baik ya. Kemudian taat terhadap apa yang sudah dinasihati oleh guru kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita berbicara dengan guru kita ya, saat berbicara dengan guru hendaknya kita berbicara dengan santun, lemah lembut ya, suaranya tidak keras
keras, tidak ditinggikan, tidak dinaikkan, apalagi sampai teriak-teriak ya, jangan sampai. Kemudian tidak memotong pembicaraan ya. Ketika gurunya sedang ngomong, antum potong, nggak boleh. Dengarkan dulu ya, dengerin dulu sampai gurunya selesai ngomong baru kita ngomong ya, gitu. Kemudian saat guru sedang mengajar nih, saat guru sedang mengajar, baik itu di sekolah nanti kalau kita sudah sekolah, atau saat ini yang masih daring ya, ketika sedang online gitu ya, daring, pembelajaran daring. Nah, hendaknya kita duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman kalau ada temannya. Tapi kalau daring kan nggak ada teman samping ya, hanya kita sendiri. Paling tidak kita duduk tenang ya, duduk mendengarkan ya, tenang gitu ya. Kemudian tidak berbicara sendiri, ribut gitu ya. Atau ngobrol ya, atau ngomong apa gitu, mic-nya terbuka, jadi ribut lah gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Saat daring ini berarti kalau diminta dimatikan, matikan mikrofonnya. Kemudian yang selanjutnya, memperhatikan pelajaran ya. Duduk dengan tenang, tidak berisik, tidak gaduh ya. Kemudian kita memperhatikan pelajaran ketika daring. Kalau daring nanti ketika di sekolah kita memperhatikan di kelas. Karena dengan memperhatikan, dengan duduk tenang, kita akan dimudahkan Allah dalam menyerap ya, dalam mempelajari, dalam menerima ilmu itu, sehingga apa yang disampaikan oleh guru kita, insya Allah kita cepat ngena di hati, cepat ingat gitu ya, cepat paham. Harapannya seperti itu ya. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di minggu depan, karena masih ada beberapa sikap yang harus kita tunjukkan sebagai anak yang soleh dan solehah. Semangat terus belajarnya dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.